sebenarnya butuh guru. Makanya kita tuh kalau ketemu sama guru nanya, sholat saya udah benar belum? Jangan kita ketemu guru selfie baik. Ya, selfie. Set, cekrek. Nanya sholat enggak. Pernah enggak kita ketemu sama guru nanya, Bib, tolong liatin saya sholat. Saya sholatnya udah benar apa belum ya? Nah, pernah. Bib, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bentar Bib ya. Nah, cekrek. Gak apa-apa, namanya foto ya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu bayangannya aja setan takut. Makanya kita nyimpen foto habaib sama ulama aulia. Kenapa? Ya karena foto itu adalah bayangan yang diambil. Semata-mata untuk ngingetin kita kepada Allah. Ya jangan kita ngambil misalkan fotonya orang ahli maksiat kita pajang. Kalau fotonya Messi gimana Bib? Katanya mau masuk Arema. Nah, itu saya nggak tahu ya. Ya Allah alam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan kita PPKM, pelan-pelan kita menjauh. Sekarang kita PPKM, pelan-pelan kita menikah. Alhamdulillah kita diizinkan kembali duduk di Masjid Quba ini. Masjid yang lega, yang besar, yang didirikan memang fungsinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari hadis ini, saya pun niat datang dari rumah karena ingin mencari keberkahan dari membaca hadis. Dan antum pun niat duduk di sini supaya bisa mendengar hadis. Karena membaca serta mendengar hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa mendatangkan ketenangan dan barokah. Bahkan bisa menjadi terapi ruqyah. Kalau ada orang kesetanan, kesurupan, datangkan Al-Quran dan kitab Sahihul Bukhari misalkan, atau bahkan Riyadhus Shalihin. Dan sebelum membaca kita tawasulan dulu, baca Fatihah ke Rasul, baca Fatihah ke Imam Nawawi, baca Fatihah ke Imam Bukhari. Itu bisa menjadi wasilah daripada diangkatnya bala serta musibah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, kitab Sahihul Bukhari itu bisa menurunkan hujan di daerah yang kering kalau dibaca. Jadi membaca hadis ini adalah untuk menyembuhkan penyakit lahir dan batin. Terutama saya ini penyakitnya banyak, lahir batin. Kadang masih suka sombong gitu ya, masih suka hasud gitu, masih suka nggak percaya sama Allah. Nah, makanya kita hadir di majelis seperti ini
Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengobati hati kita. Dan membaca hadis ini adalah syifa ataupun obat. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi a'immatil muhaddisin wa bil khusus Sayyidi Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita sampai ke dalam bab kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, babul muraqabah, hadis ke 66. Di dalam bab ini masuknya hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasili ilal muallif al-imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi ulumi masyayikhihi fid darin amin. Qala as-sabi'u, yang ketujuh, an Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu itu artinya orang yang cerdas. Mandana nafsahu artinya orang yang habasa nafsahu, bisa menahan dan mengontrol dia punya nafsu. Nafsu ini ada 3. Ada namanya nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat salah dan hina, yang menyuruh kita untuk bermaksiat, itu yang lagi dominan al-ammaratu bisu. Yang kedua ada an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang dominan pada saat kita menyesal, sehingga akhirnya nafsu ini menghina dan mengejek kita. Kenapa tadi kamu maksiat? Kenapa tadi kamu lihat yang haram? Kenapa tadi kamu tidak berbuat baik? Kenapa tadi kamu tidak sedekah? Kenapa tadi kamu pelit? Nah, itu namanya an-nafsul lawwamah. Nafsu yang dominan pada saat kita menyesal. Nah, yang terbaik adalah an-nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang menyuruh kita untuk beribadah. Gih, sedekah, ayo ke majelis taklim, yang sabar, jangan suka marah, jangan gampang tersinggung, jangan suuzonan, tawakal kepada Allah. Nah, itu an-nafsul mutmainnah. Orang yang husnul khotimah ini nanti yang dipanggil sama malaikat Israel ya dengan an-nafsul mutmainnah itu. Israel itu kalau nyabut rohnya orang beriman yang baik, yang rajin ke majelis ilmu, yang sabar hidupnya, yang nerima terhadap keputusan Allah, gak suka nyakitin orang, gak suka ribut sama orang, fokusnya adalah ngebenerin aibnya dirinya. Dia tahu nih dia punya dosa banyak, dia tahu dia punya kekurangan di hadapan Allah, dia benerin. Mulai yang zahir, bacaan Qur'annya, cara sholatnya, ibadah mahdoh lahiriahnya dia benerin. Mulai yang batin juga, karena amalan ini bukan cuma lahir tapi ada amalan batin. Beda, orang itu kendati pun dia sholat 200 rakaat bisa kalah dengan orang yang sholat 2 rakaat tapi amal batinnya jalan. Yang ini kayak robot, bolak-balik, batinnya nggak jalan. Sementara yang 2 rakaat ini jalan. Jalan gimana? Hudurul qalbi, hatinya hadir. Hatinya hadir. Dia tahu dia akan berhadapan dengan siapa. Sholat itu fungsinya apa? Dia ngerti. Nah, itu kan butuh ilmu.
Bukan cuma butuh ilmu, sebenarnya butuh guru. Makanya kita tuh kalau ketemu sama guru nanya, sholat saya udah benar belum? Jangan kita ketemu guru selfie baik. Ya, selfie. Set, cekrek. Nanya sholat enggak. Pernah enggak kita ketemu sama guru nanya, Bib, tolong liatin saya sholat. Saya sholatnya udah benar apa belum ya? Nah, pernah. Bib, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bentar Bib ya. Nah, cekrek. Gak apa-apa, namanya foto ya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu bayangannya aja setan takut. Makanya kita nyimpen foto habaib sama ulama aulia. Kenapa? Ya karena foto itu adalah bayangan yang diambil. Semata-mata untuk ngingetin kita kepada Allah. Ya jangan kita ngambil misalkan fotonya orang ahli maksiat kita pajang. Kalau fotonya Messi gimana Bib? Katanya mau masuk Arema. Nah, itu saya nggak tahu ya. Ya Allah alam bisawab ya. Tapi di sini maknanya apa? Maknanya dia dominan nafsu mutmainnahnya itu. Jadi ciri-ciri an-nafsul mutmainnah itu ya banyak dominan dia berbuat baiknya. Banyak dominan dia sabarnya. Banyak dominan dia ikhlasnya, dia ridho. Jadi kita ini sebenarnya, ini bukan muluk-muluk, memang begini harusnya. Hidup kita ini nggak lebih susah dari hidup Rasul. Antum di sini kesini ganti baju kan? Rasul bajunya itu cuma beberapa helai doang. Nyucinya juga nggak pakai rinso, nggak disetrika. Tidurnya juga nggak di kasur yang empuk. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam susah. Ya, jadi kita ini nggak ada yang lebih susah dari Nabi. Makanya kita harus bisa minimal contoh akhlaknya Nabi, sabarnya, ikhlasnya. Nabi meninggal miskin apa kaya? Miskin. Kita pengen matinya apa? Jujur, antum pengen mati kaya apa miskin? Kaya, ya kan? Nggak apa-apa sih, Insya Allah. Udah diantrin, belum? Oh iya, yang hitam. Iya, begitu ya. Ada istri ana di belakang. Nah, kata Nabi kan begini, yang terbaik di antara kalian adalah yang baik kepada istrinya. Ana nggak mau minum sendiri, harim ana kesian di belakang kedinginan. Ana bilang sama Pak Haji, tolong istri ana juga dikasih air. Ya, air putih ini nggak boleh diminum banyak. Kenapa? Karena bikin emosi. Darah tinggi nanti. Ya, untung ada yang berwarna. Nah, kalau yang berwarna begini nggak bikin emosi kita nih, Masya Allah ini ya. Nah, paling seneng kalau ke Kuba dia ngasih itu 3 gelas. Entah ini isyarat anak bebini 3 apa-apa anak nggak paham ya kan. Tapi yang tadi tuh 4 gitu kan, 1 berarti 4 1. Ya udah, moga-moga istri anak nggak dengar gitu aja. Tapi di belakang dengar ya berarti ya. Ya sudah. Jadi kalau mau tahu kita husnul khotimah, ya memang malaikat Israil itu nyabutnya begitu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dia datang nanti ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuh. Kita disuruh tuh untuk ngecek hasibu qabla an tuhasabu. Lihat yuk, sekarang lihat. Pulang nanti lihat. Saya ini kan pasti mati dengan Covid atau bukan. Yang dominan ama saya itu amaratu bisu, lawama apa mutmainnah. Kalau ternyata yang dominan di diri kita amaratu bisu, seringnya ngamuk-ngamuk, sering marah-marah, suruh sholat males, ngaji males, diingetin kebaikan gak mau. Ya mendingan kita segera berubah aja lah gitu. Cukup sederhana sih sebenarnya cara kita mendeteksi. Saya ketemu dengan seorang wali besar, ajib ya. Ini bukan kelas, karena wali ada kelas-kelas, ada TK, SD, SMP, SMA,
S1, S2, S3 profesor, ada guru besar. Ya kayak begitulah aulia. Beliau itu malah ngumpet. Begitu namanya pernah saya sebut di satu majelis besar, yang hadir itu orang berilmu ada 2.000-an orang, beliau langsung nangis. Sehingga akhirnya sepupu saya kasih tahu, ini Habib Fulan nangis gara-gara antum sebut namanya, katanya beliau ngerasa nggak pantas. Kalau kita disebut namanya seneng nggak? Seneng banget di depan majelis gede gitu. Beliau malah nangis. Kenapa? Karena haya, punya rasa malu kepada Allah. Kalau bukan karena ditutupi aib kita oleh Allah, pasti orang akan lari tunggang langgang dari kita. Nah, silakan antum saya cek ya, setiap hari dicek yang dominan ini yang gimana. Terus gimana Bib caranya supaya kita membesarkan al-mutmainnah? Oh, cara membesarkan al-mutmainnah ini banyak. Salah satu yang paling jitu membesarkan al-mutmainnah ini adalah mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari hal yang paling kecil, itu nanti akan membuat kita tersibukkan dari nurutin yang namanya hawa nafsu. Makanya kita dikasih amalan rotib, dikasih amalan hizib, dikasih wirid, dikasih Quran, itu tujuannya adalah supaya kita nggak nganggur. Jadi kalau misalkan kita nih dalam kondisi tercekat, tahu tercekat, artinya terhalangi dari suatu hal yang kita inginkan, terus kita sudah berusaha mati-matian, jangan pegang kepala, goyang-goyang kepala, posting status stres. Nggak akan selesai. Itulah fungsinya wirid. Setelah kita kerja, ada waktu kan. Boleh kita gunakan waktu itu untuk bercengkrama dengan anak dan istri bagi yang sudah menikah. Yang jomblo, yang jomblo ini sebenarnya lebih potensial untuk menjadi wali. Jalurnya apa? Zikir dan baca Quran. Sementara yang sudah berkeluarga bisa jadi wali juga dengan cara berkhidmat kepada keluarganya. Ada amalannya nggak Bib supaya bisa memberikan nutrisi kepada an-nafsul mutmainnah? Oh gampang sebenarnya. Setiap ada perintah dari Allah dan Rasulnya, antum lakuin aja dengan senang dan riang gembira. Contoh, tidak gampang marah. Kata Sidil Habib Umar semalam, waktu haul Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahibul Inad, Maulal Inad, kata Habib Umar, sederhana, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau cinta, cintailah karena Allah. Kalau benci, bencilah karena Allah. Tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah, dan tidak membenci melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan cintanya biasanya karena duit. Cintanya karena cantik, karena ganteng. Nah, ini sebenarnya dalam agama dilarang bagi orang yang mau masuk surga. Kalau semata-mata kita cinta hanya dengan asbabul zahirah saja, ya maka cinta kita belum suci dan murni. Nafsul mutmainnahnya itu bakalan kalah dengan al-ammaratu bisu. Jadi antum telaah lagi tuh kebiasaan-kebiasaan Rasulullah seperti apa. Utamanya sikap hatinya seperti apa sih Rasulullah itu, kesabarannya. Nabi pulang ke rumah misal, tanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Nah akhlaknya Rasul apa? Sabar, ridho. Langsung beliau niat puasa. Faidan inni imun. Maka saya akan berpuasa. Ini dalil juga bahwasanya melafazkan niat itu sunnah ya. Jadi Nabi mengatakan faidan ana imun, makanya saya puasa hari ini. Nah, itu berarti dalil melafazkan niat itu boleh. Bismillah. Jangan bid'ah sana bid'ah sini mulu dong. Bosen bahas itu mulu ya. Udah saatnya bahas kita akhlak yang benar. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia bekerja untuk kesuksesan setelah kematiannya. Kita bikin acara haul,
yaitu peringatan kematian, misalkan Habib Fulan, peringatan haul Syekh Fulan, Kiai Fulan. Itu salah satu fungsinya adalah apa? Mengingatkan manusia bahwasanya mereka pasti akan mati. Orang yang soleh seperti beliau-beliau saja wafat, apalagi yang tolih. Tolih itu yang rusak. Yang soleh aja wafat, yang hancur juga pasti wafat. Diingetin kita itu. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang nabung di tempat yang gak bisa diambil maling. Di mana, Bib? Di langit nabungnya. Cara kita mentransfer harta kita ke langit banyak. Contoh, kita sedekah. Contoh, memberi kepada yang kekurangan. Punya uang, kita masukin ke troli masjid. Kalau ternyata kita memang gak punya uang, kita bisa sedekah lewat zikir. Kata Nabi, subhanallah itu sedekah. Kemudian la ilaha illallah itu sedekah. Alhamdulillah, Allahu Akbar itu sedekah. Artinya hal-hal ini bisa disedekahkan. Contoh, saya pengen kasih hadiah sama Pak Alex. Nih saya kasih hadiah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, bacaan saya barusan itu saya hadiahkan untuk Pak Alex. Karena kata Nabi SAW, bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah dan berat di timbangan. Kita hadiahin, kita sedekahin. Ini kita udah gak mau ngasih duit, mukanya cemberut, doain ogah, ngasih sedekah pahala gak bisa, gak mau ngelakuin apapun, ya gimana kita mau masuk surga? Lewat jalur mana? Punya orang dalam. Ini sebenarnya peringatan buat saya. Di sini nih yang paling banyak dosa saya. Cuma ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi diri, tuh. Kita punya dosa apa sama Allah? Dosa apa sama orang tua? Kita berdoa minta diampunin dosa-dosa kita sama Allah. Supaya ketika malaikat nyabut manggilnya enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kamu jiwa yang tenang kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi orang yang cerdas siapa? Orang yang kalau dia bergerak, gerakannya itu untuk tabungan akhiratnya. Ada levelnya tuh. Gimana levelnya? Pertama, level 1 kata Imam Al-Ghazali, orang yang hidupnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah orang yang kerjaannya ibadah kepada Allah dan kasih manfaat sama manusia. Itu level 1. Paling bagus itu. Sama Imam Ghazali dikasih tahu tuh caranya. Mulai dari bangun sebelum subuhnya, wiridnya apa saja dikasih tahu gitu. Duhanya apanya segala macam, ya kan? Kemudian setelah dia selesai ibadah, dia kasih manfaat sama manusia. Dan dia juga menuntut ilmu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Di bawahnya siapa? Di bawahnya orang yang bukan ahli ibadah. Tapi dia bisa bekerja. Dia bekerja, dia kasih manfaat buat keluarganya. Cukup dia ngelakuin ibadah-ibadah yang wajib-wajib aja. Yang penting dia kasih nafkah sama keluarganya, dia gak maksiat. Kemudian yang paling rendah lagi, orang yang gak bisa nuntut ilmu, yang gak bisa beribadah, yang gak mau bekerja, tujuannya hanya untuk nyakitin orang. Ini kata Imam Al-Ghazali, tidak ubahnya seperti kala jengking dan ular berbisa. Kalau kita nggak bisa jadi yang pertama, ya minimal kita jadi yang kedua. Jadi sebenarnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pekerjaan yang berbeda-beda, dengan tenggang waktu yang bermacam-macam, ada orang yang kerjanya sebentar dapatnya banyak, ada orang yang kerjanya banyak dapatnya sedikit, itu adalah nasib dunia. Tapi ketika seseorang menjadikan setiap waktunya itu untuk Allah, maka pendapatan akhiratnya pasti akan jauh berbeda. Dan ketika kita punya waktu-waktu senggang itu, makanya kita diajarkan untuk menuntut ilmu serta berzikir. Kita duduk di sini dari tadi, malaikat mendoakan 3. Allahumma gfir lahu, ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, sayangin dia.
Allahumma tub alaihi, terima taubatnya. Jadi nggak ada ruginya. Kalau antum ternyata belum bisa baca rotib, antum belum bisa baca hizib, baca Quran masih terbata-bata, antum bingung mau bagaimana. Dosa udah numpuk, umur semakin pendek, caranya ya duduk di majelis ilmu karena Allah. Bib, minta amalan Bib, gitu. Biasa tuh banyak yang minta amalan tapi nggak diamalin. Mintanya doang seneng, terus posting. Gua baru dapat amalan dari Habib. Nih suruh baca ini, dianya mah kagak ngamalin. Modal posting aja. Ya, kalau bisa ba'da isya tuh sebelum tidur baca Rotibul Haddad. Baca Rotibul Haddad tuh paling cuma 10 menit aja. Kemudian baca Waqiah. Biasakan diri kita itu jauh dulu dari handphone, ya. Nanti insya Allah kehidupan kita pasti akan membaik. Ada nggak wirid buat ngedatengin rezeki? Ada. Wirid buat ngedatengin rezeki? Ada. Makanya kalau kita betul-betul serius di dalam berzikir, serius dalam beribadah, kita serius dalam berikhtiar, wah, Masya Allah. Ini wali yang ana temuin ahli IT. Baca kitabnya luar biasa. Punya manuskrip Ihya Ulumuddin, bukan cuma 4 jilid, 40 jilid dia punya. Ahli IT, ahli Instagram, ahli batu bara. Siapa namanya, Bib? Rahasia. Saya nggak boleh ngasih tahu, tapi ada orangnya. Nikmat, gantengnya luar biasa. Antum kalau ngelihat nggak bilang ganteng, bohong mata antum. Insya Allah. Tapi ketika ana mau nemuin itu, ana mau nemuin dari 2019. Lalu beliau bilang, mau ngapain Habib guys ketemu anak? Anak kan bukan siapa-siapa gitu katanya. Masya Allah. Suatu saat kelak manusia akan tahu siapa beliau. Suatu saat. Karena beliau ini kalau bergerak yang nyuruh harus komandannya. Siapa komandannya? Rasulullah dan Siti Fatimah. Ente nggak percaya, minggat aja. Kalau ente nggak percaya Rasul masih hidup, Siti Fatimah masih hidup, buat apa Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat? Jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Apa artinya ahya? Mereka semua hidup. Hidup mereka, ya. Nah disinilah gitu, ketika kita anaknya beliau nih, putranya yang umurnya baru 20, baca sholawatnya 6 bulan berapa? 8 juta. Baca sholawat 8 juta, itu bisa jadi mahar kawin. Kita berapa? Seumur hidup sampai nggak baca 8 juta? Rupanya kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi tujuan fungsinya Habib cerita apa? Cerita biar kita itu semangat. Kita semangat ternyata ada wali-wali seperti itu yang menghabiskan hidupnya lillahi ta'ala. Hidupnya bahagia, hidupnya senang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjaannya nolongin orang aja. Ana dikasih macem-macem. Terus ketika Ana bilang, saya nggak bisa bayar, Bib. Tahu jawabnya apa? Bayar pakai hati. Apa artinya? Bayarlah pakai cinta, bayarlah pakai doa. Kita kalau misalkan nih nggak bisa balas perbuatan baik orang, perbuatan baik guru deh. Guru itu nggak pernah ngarepin duit ente. Doa murid yang ikhlas doain gurunya jauh lebih berharga daripada harta yang dikasih. Tuh, saya cerita sedikit aja tentang
wujudnya manusia seperti itu. Saya juga kaget pertama kali ketemu. Biasanya ketemu sama orang yang wiridnya kuat, ilmunya kurang. Biasanya ketemu sama orang yang ilmunya mantep, wiridnya kurang. Ini berasa ketemu lautan digabung jadi satu. Masya Allah. Itu namanya pucuk dicinta ulam tiba. Bib, saya juga mau ketemu, berdoa. Minta, ya Allah jangan hijab hati saya dari kekasih-kekasihmu. Dari orang-orang yang betul-betul engkau cintai. Saya mau ketemu. Ada doktor dari UI, mau ketemu dengan muridnya Syekh Yasin. Padahal sama-sama di Jakarta, bertahun-tahun gak ketemu. Akhirnya dia baca suratul Fatihah 1000 kali. Doktor UI nih, teman saya. Dia baca suratul Fatihah 1000 kali, minta supaya Allah mudahkan ketemu gitu sama muridnya Syekh Yasin. Ditemuin. Pas ditemuin, datang gitu kan. Ada orang lagi di atas genteng, benerin genteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu kiai ini? Hah? Ente siapa? Anak ini, gini. Oh ya udah, tunggu dah. Masuk, keluar lagi. Rupanya yang benerin genteng doang pakai peci ganti baju. Nah ya. Jadi kita kudu berdoa minta supaya kita ditemukan sama orang-orang kayak gitu. Nggak mesti terkenal. Enggak. Tapi antum harus ingat nih prinsipnya. Namanya emas, ditaruh di kotoran tetap emas. Kotoran dibungkus emas tetap kotoran. Maka ya kita ini jangan gampang nilai orang lain. Nggak ada artinya kita nilai orang lain bagus apa jelek. Nggak ada artinya itu. Yang akan sangat berarti bagi diri kita setelah kita mati nanti, bahkan untuk kita hidup ini, adalah kita menilai keburukan diri kita sendiri. Dan itu adalah perjuangan. Orang perang itu ringan. Kenapa? Dia seketika mati. Tapi orang hidup itu berat. Makanya Nabi mengatakan, melawan hawa nafsu itu al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar. Karena perangnya seumur hidup. Kadang kalah, kadang menang. Nah, orang yang cerdas, orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ammaratu bisuknya dibikin kecil sama dia. Nggak dikasih celah buat dia, ditutup terus celahnya. Wal ajizu, sementara orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniya. Sementara orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang menjadikan dirinya mengikuti kehendak hawa nafsunya. Dan dia berangan-angan dengan angan-angan yang bermacam-macam. Oh, saya orang mulia, saya pakai baju putih, saya masuk ke TV, saya dimuliakan, tangan saya dicium apa. Itu setan semua itu. Setan yang menggoda kita, biar kita nggak lebih bagus lagi amalnya. Makanya enakan diejek apa dipuji? Lahiriahnya enakan dipuji. Dipuji itu seperti kita dipijitin, ya kan? Tapi yang mijitin sambil bawa pisau. Begitu kita lengah, set. Kalau diejek, digoyang-goyang, kita kan terjaga gitu. Dia bawa pisau pun kita sadar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita diejek orang itu. Aslinya sih nggak apa-apa, ya. Tapi namanya hidup ini ada syariat. Kita boleh membela diri, kita boleh menuntut baik di dunia maupun di yaumil hisab. Jadi orang yang lemah dan bodoh itu adalah mereka yang terlalu banyak angan.
Gimana caranya, Bib? Biar bisa mutus angan itu? Gampang. Teorinya gampang. Apa teorinya? Zikrul maut, inget mati. Coba antum bayang-bayangin dulu deh. Bayang-bayangin tiba-tiba yang ngetok pintu bukan istri antum, bukan teman antum, bukan keluarga. Tapi Israel yang ngetok. Antum dicabut, di shutdown. Antum di turn off. Tek, selesai. Antum masuk ke alam barzakh, antum tahu barzakh satu alam yang antum gak bisa balik lagi. Itu one way ticket. Antum sudah masuk situ, pintu kembalinya ditutup. Maka isinya nanti di alam kubur tuh banyak penyesalan. Kendati pun antum orang soleh, pasti antum banyak nyeselnya. Berapa uang yang belum disedekahin? Pasti antum seselin. Demi Allah, saya pun akan begitu. Waktu yang tidak antum gunakan untuk berzikir dan sholawat, untuk baca Quran, untuk taklim, pasti antum seselin. Saya kemarin ditelepon sama sekretaris mantan direktur salah satu BUMN gede. Ini mantan direkturnya ajib, bikin masjid di mana-mana. Bikin masjid di mana-mana, bikin wakaf pesantren, tahajud, hatam, tafsir Buya Hamka. Meskipun nggak bisa bahasa Arab, ada terjemahan. Tapi memang nggak punya guru tarbiyah. Akhirnya pada suatu malam, pada saat lagi tahajud, tiba-tiba ada yang ngomong gini, Pak. Udah, kamu buat apa sholat? Allah tuh nggak ada. Kedengeran sama dia? Kedengeran? Ya namanya kelas kopral, saya tanya kok kopral. Kalau kelas jenderal, saya tanya juga jenderal. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah, apalagi mohon maaf Pak yang udah umurnya, udah umur tua. Ini umur nggak umur sebenarnya ya, tapi ya yang umurnya tua secara sebab lahiriah dan alamiah sajalah gitu. Itu antum itu lagi diincar-incar semua. Diincar apa, Bib? Diincar biar antum matinya kafir. Diincar biar antum hilang imannya. Diincar banget karena dia tujuannya cuma satu, dia pengen teman sebanyak. Itu disebutkan di dalam tazkirahnya Imam Qurtubi. Disebutkan di dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim. Gimana namanya setan itu ketika orang lagi sakaratul maut, dia ngedatengin. Sebelah kanan bilang apa? Mut Yahudian, mati aja inti jadi orang Yahudi. Sebelah kiri ngomong, mut Nasronian, mati aja inti jadi orang Nasrani. Ngeri nggak? Ngeri. Ini kelas orang udah hatam tafsir, udah bikin masjid 8, udah bikin pesantren, masih digodain begitu. Apalagi kita wakaf sendal ke masjid aja kagak. Kalau pikir-pikir ya gimana nasib kita? Coba antum mikirin. Misalkan antum mati besok, nasib gua gimana? Saya aja puyang. Gimana? Yang mana? Yang mana yang saya bisa bawain buat nyelamatin saya lah. Bingung. Was-was. Jadi keringetan kan? Iya. Jadi Nabi ngasih tahu ini, hadis ini emang banyak yang apa? Lalu taisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man itabah nafsu hawa tamana 'ala Allah. Ya, hafal dari dulu. Tapi praktek dari pemaknaannya itu mungkin kita kurang di dalam menjiwainya. Padahal hadis Nabi ini setiap butir hurufnya itu sangat-sangat bermakna. Makanya dari tadi kita mensyarah satu hadis aja nggak selesai. Zaman sekarang di mana flyer kajian kalah dengan flyer orang meninggal. Lihat flyer kalau dulu kan kajian. Wah, Ustadz, wah, Habib, Ustadz, Habib, Ustadz, Habib. Sekarang atasnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berbelasungkawa. Bisa jadi besok nama saya. Bisa jadi besok nama antum.
Saya ini cuma pengen matinya dalam keadaan baik. Maka supaya saya bisa mati dalam keadaan baik, yang paling penting nih yang sering dilalaikan orang adalah hak manusia. Mulai dari orang yang mungkin pernah kita ejek, orang yang pernah kita hina, orang yang pernah kita maki, orang yang pernah kita fitnah, siapapun itu orangnya, antum harus cari, minta maaf. Gimana ngomongnya? Saya nggak mau mati su'ul khotimah. Tolong maafin kesalahan saya. Sederhana sebenarnya, tapi bagi orang yang memang terbelenggu hawa nafsu, dia nggak peduli. Kenapa? Ya karena mata hatinya tertutup. Dia nggak bisa ngelihat jauh ke depan. Dia anggota keluarganya mati pun malamnya dia masih bisa dugem. Anggota keluarganya mati pun malamnya dia masih bisa berzina. Anggota keluarganya mati pun malamnya dia masih bisa minum minuman keras. Ini hadis Nabi ya. Berapa menit lagi? 4. Ya khair, nggak kerasa ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak saya lanjutkan baca hadis. Fadhol. Saya kasih 1 menit buat antum berpikir. Silakan yang mau nanya. Nggak ada? Alhamdulillah. Ya, pada merenung semuanya kan. Tuh. Baik. Qala wa bihi ilahi qala ats-tsaminu. Yang ke-8 kata Imam Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga antum bisa umroh dan umroh lagi. Jadi kalau kita umroh itu yang laki itu lebih istimewa. Kenapa? Dia bisa muter berkali-kali sehingga akhirnya dia bisa terus lewat depan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat berkali-kali itu. Nangis kalau lewat situ itu karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik itu kalau di kota Madinah beliau nggak mau pakai sendal. Naik onta aja enggak. Nyeker beliau saking hormatnya kepada kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata beliau begini, sallallahu alaihi wasallam, dari indahnya, baiknya Islam seseorang, tandanya adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, sekarang kembali ke diri kita, apa yang enggak manfaat, ayo mulai kita tinggalin. Nonton TV, kurangin aja dikit-dikit. Handphone, kurangin dikit-dikit. Sampai akhirnya kita nggak ada ketergantungan sama TV, sama handphone. Baca Qur'annya kita tambah. Yang tadinya mungkin 1 halaman, jadikan 1 lembar. Wiridnya ditambah sedikit demi sedikit. Yang bacanya sholawatnya mungkin 100, jadikan 200. Terus, jadi porsi ibadah akhirat kita nambah. Kalau sudah begitu nanti ketika kita beraktivitas duniawi, zikir itu akan terbawa ke dalam hati. Sehingga aktivitas duniawi kita sama malaikat dihitung aktivitas ukhrawi. Kerja kita jadi pahala, keringat kita jadi pahala, capek kita macet jadi pahala. Ya kan? Itu kalau kita pandai mensiasati niat. Tapi ya bab ini manusia sering ditipu karena sepinter-pinternya kita masih lebih pinter setan. Setan itu dia juga kuliah, bukan enggak. Misalkan kita SD, dikasihlah setan SMP, enggak bakal dikasih setan SD. Misalkan kita udah SMA, dikasih setan S1. Kita udah profesor, mbahnya setan datang. Dan setan yang paling berbahaya itu setan yang berwujud manusia. Ataupun makhluk yang bisa kita raba dan lihat. Makanya nanti kita akan bicara tentang fitnah perempuan. Kita habisin aja nih hadis ya di bab ini. Jadi nanti next kita bab takwa langsung.
Wa bihi ilaihi qala at-tasyu an Umar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Ini bagus nih. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan ditanya seorang laki-laki kenapa dia pukul istrinya. Bingung kan maksudnya apa? Nah, ya sudah, datang lagi nanti kita jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.